Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami di Morning Devotion. Saya mengundang kita semua untuk kita memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan namanya sebab Yesus bangkit di antara orang mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di setiap kami Tuhan, Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau hadir di setiap kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami memuji Engkau, kami muliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Yeah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Let's say, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Engkau hidup. Engkau bangkit Tuhan. Engkau bangkit bagi kami semua. Bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi Tuhan, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku
akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi di dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi di dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi di dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tiada bandingannya, tiada duanya. Engkau satu Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami dengan sempurna. Kami takjub, kami kagum, kami hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami takjub akan kasih-Mu Tuhan. Kami takjub akan kekekalan-Mu Tuhan. Engkau sanggup bangkit Tuhan di antara orang mati Tuhan. Engkau sanggup mengalahkan maut Tuhan. Dan Kau pun sanggup memulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua jemaat. Haleluya. Kita ada di hari yang luar biasa karena Yesus ada bersama dengan kita. Dan juga kita merayakan Paskah. Ya, amin. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dan tidak ada satu kuasa pun juga yang bisa menahan nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saja kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah
dijanjikan itu. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, karena kita Yesus menerima kutuk, kutuk kita digantikan oleh Yesus sendiri. Dan dengan cara itu Yesus akhirnya apa? Mengangkat setiap kutuk kita dan menghancurkan setiap kutuk kita. Karena firman Tuhan dengan sangat jelas tadi berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan memang pada waktu itu tradisi orang-orang Romawi, ya, mereka mengajarkan bahwa memang orang-orang yang terkutuk itu adalah orang-orang yang dihukum dalam keadaan disalib. Dan Yesus mengalami itu. Makanya itu saya mau berkata di hari yang kemenangan ini, ya, saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa segala kutuk di dalam nama apapun juga sudah tidak ada, karena nama Yesus lebih berkuasa daripada segala macam kutuk. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan Yesus Kristus yang membuat itu semua. Bahkan dia bukan cuma sekedar mengangkat kutuk, dia membuat supaya berkat Abraham itu berlaku bahwa setiap kita. Haleluya. Jadi saya mau mengingatkan kebangkitan membuktikan Yesus hidup, dia berkuasa dan dia hidup karena tidak ada maut yang bisa menahan, dia berkuasa karena memang dari semula dia sudah berkuasa. Haleluya. Ya. Tanpa kebangkitan tidak akan ada kemenangan. Tanpa kebangkitan tidak akan ada pembuktian bahwa Yesus adalah ya dan amin atas semua perkataannya. Amin. Ya, makanya dibuktikan waktu dia bangkit. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Itu dia. Dia hidup, dia sing ada lawan. Amin. Kita perlu ditebus supaya kita tidak menjadi agamawi. Ingat, kekristenan itu bukan agamawi. Kekristenan itu adalah relationship, hubungan. Dan kita ditebus oleh Yesus supaya hubungan kita kembali pulih dengan Bapa. Makanya di pesan Jumat Agung sebelumnya saya sempat menyinggung. Ada 3 kematian yang harus dialami oleh Yesus. Ya, yang paling menyedihkan itu adalah kematian rohani ketika dia harus terpisah dari Allah. Ya, dia nggak lagi punya hubungan dengan Allah. Makanya kekristenan itu adalah hubungan, hargai hubungan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang agamawi dia fokusnya kepada kegiatan-kegiatan agama. Dia nggak pernah fokus kepada Tuhan, ya ini yang bahaya. Kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan. Makanya Yesus bangkit supaya apa? Supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Haleluya, ini yang luar biasa. Oke, nah proses kebangkitan yang Yesus kerjakan harus bisa menjadikan setiap kita. Pertama, kita harus bisa mengenal siapa Yesus lebih dan lebih lagi. Kalau selama ini engkau cuma kenal, selama ini engkau cuma dengar nama Yesus hanya di gereja, hanya di sosmed, hanya di pembacaan-pembacaan biasa. Saya mau berkata, jangan sampai seperti itu. Kenallah, dengarlah nama Yesus berdasarkan hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus kenal pribadi Yesus lebih lagi. Ambil waktu-waktu saat teduhmu bersama dengan Yesus lebih lagi. Bangun jam-jam persekutuanmu bersama dengan Yesus. Bangun keintimanmu dengan Yesus lebih lagi. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus bisa mengenal Yesus lebih lagi. Dia bukan Tuhan yang sekedar Tuhan-Tuhanan, bukan. Dia bukan bapak-bapakan, bukan. Tapi dia betul-betul Tuhan. Dia betul-betul Bapa yang sangat peduli, yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Kenalin dia lebih lagi, kenalin dia lebih lagi. Amin. Kekristenan tanpa pengenalan adalah kekristenan yang hanya akan menjadi mudah tertiup oleh hembusan nafas. Kemudian dia akan tertiup. Itulah kekristenan tanpa pengenalan. Tapi saya percaya kekristenan dengan pengenalan akan semakin berakar kuat ke dalam. Akan semakin bertumbuh ke atas dan berbuah lebat. Amin. Amin. Ya, kalau orang kenal, orang itu gak akan pernah mau menyakiti. Saya kenal baik istri saya kenal baik saya. Kami gak pernah mau menyakiti. Karena apa? Kami kenal. Kami udah jadi satu.
satu. Kalau engkau kenal dengan Yesus, engkau jadi satu dengan Yesus, engkau gak akan pernah mau menyakiti hati Yesus. Amin. Yang kedua, proses kebangkitan yang Yesus kerjakan akan memampukan kita untuk apa? Melakukan firman, bukan karena takut dihukum, tapi karena firman adalah kebutuhan utama. Ya. Kita melakukan firman bukan karena takut dihukum. Kita melakukan firman karena firman adalah kebutuhan utama kita. Dalam berbisnis, firman kebutuhan utama. Dalam berkeluarga, firman kebutuhan utama. Dalam melayani, firman kebutuhan utama. Amin. Dalam berinteraksi dengan semua orang, firman kebutuhan utama. Artinya apa? Panduannya firman. Haleluya. Iya, kalau enggak firman mau apa lagi? Yesus bangkit untuk menyatakan kepada kita, jangan lakukan firman karena ketakutan, karena terpaksa, karena cuma sekedar ingin mendapatkan sesuatu. No. Tapi lakukan firman karena firman adalah kebutuhan utama. Haleluya. Yang ketiga, ngertilah posisi kita bahwa kita bukan lagi budak. Tapi kita adalah anak dan juga ahli waris. Amin. Kalau budak dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ahli waris, segala yang ada dalam diri sang empunya warisan itu semua diberikan kepadanya. Ingat, status kita sekarang bukan budak, kita anak. Bahkan kita bukan sekedar anak-anak biasa, tapi kita adalah anak-anak yang akan menerima warisan surgawi. Kebangkitan dia menggantikan semua posisi-posisi kita yang salah. Menggantikan semua, ya, bukan cuma sekedar kejahatan kita. Semua yang sudah hilang itu dikembalikan lagi. Karena apa? Karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Yang berikutnya, pertukaran dari tahanan dosa menjadi merdeka dan menang atas dosa. Perhatikan. Pertukaran dari tahanan dosa dan kita menjadi merdeka dan menang atas dosa. Iya. Perjuangan kita masih harus terus terjadi. Dosa akan terus mengintip setiap hari. Dosa akan terus menghantui kita setiap saat. Tapi disitulah kita harus mengerti bahwa saya bukan lagi tahanan dosa, tapi saya sudah merdeka dan saya sudah menang atas setiap macam dosa. Haleluya. Itu yang harus bisa kita kerjakan. Itu yang harus kita bisa jaga di dalam kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Jadi kalau selama ini dosa itu seperti sedang mencucuk hidungmu, membawa engkau kemanapun engkau pergi. Bahkan maaf, kalau kita lihat ya, seperti sapi yang dicucuk hidungnya, yang ditarik oleh sang pemiliknya. Mungkin selama ini hidup kita itu ya seperti dicucuk oleh dosa dan ditarik oleh dosa. Mari kita patahkan itu semua. Bukan lagi kita ditarik oleh dosa, tapi kita sudah menang, kita sudah merdeka atas dosa karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Katakan amin. Kemudian yang berikutnya, Roh Kudus lah yang menjadi jaminan buat kita waktu kita ada di dunia ini. Roh Kudus. Bapa gak pernah tinggalin kita sendirian. Dia berikan rohnya. Dia berikan Roh Kudus buat setiap kita. Amin. Maka kita ini gak pernah sendiri. Haleluya. Kita tidak pernah sendiri. Kita ada bersama dengan Roh Kudus. Ya, itu yang tadi firman Tuhan katakan. Bagaimana oleh bantuan Roh Kudus dengan iman kita menerima apa yang Dia janjikan. Roh Kudus itu loh, itu luar biasa. Dan yang berikutnya yang terakhir yang mau saya ingatkan juga adalah apa? Yesus menjadikan kita berharga dan bukan mempermalukan kita. Jadi di dalam merayakan kebangkitan Yesus, ingatlah bahwa ketika Yesus ada dari salib itu, membawa dia untuk dia menerima mahkota yang luar biasa. Dan mahkota itu juga diberikan kepada setiap kita. Kita gak dipermalukan, kita berharga. Kita diberikan Roh Kudus. Amin. Kita gak lagi menjadi tahanan dosa, tapi kita menjadi orang yang merdeka. Haleluya. Mari rayakan kebangkitan Yesus. Rayakan hari kemenangan ini.
Bukan hanya dengan sebuah perayaan biasa yang membuat engkau jatuh bangun, no. Tapi dengan sebuah komitmen, konsisten untuk engkau mau berkata, aku mau berdiri teguh di atas jalan-jalan Tuhan, di atas kebenaran-kebenaran Tuhan. Bersama dengan Yesus aku bisa melakukannya. Amin. Yes. Saya berdoa, biarkan di dalam momen perayaan ini, setiap kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita berharga, mulia, karena Yesus menjadikan itu semua buat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu selesai, dan aku menyerahkan setiap umat-Mu hari ini, kemanapun mereka akan melangkah, dan terutama dalam mereka merayakan Tuhan, perayaan kebangkitan Yesus. Biarkan mereka merayakannya dengan penuh hikmat dan sukacita, dan mereka tahu bahwa Yesus bangkit dengan sebuah tujuan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka mengerti untuk bisa menghargai kebangkitan yang Yesus sudah berikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat merayakan kebangkitan Yesus. God bless.